Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sabrawati Rajak dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yakni lampiran 1 KAK Swakelola Tipe 3 dalam rangka mengikuti pelatihan kompetensi PBJP PPK TPC tahun 2024. Sebelumnya kita akan melihat dulu buku kerja, yang dimana pada buku kerja ini kita akan mengambil bagian-bagian yang akan kita jadikan bahan di dalam melengkapi lampiran 1, yakni KAK Swakelola Tipe 3. Dapat kita lihat pada buku kerja ini terdapat skenario, yakni Dinas Kesehatan Kota X tahun 2024 akan melaksanakan kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan dengan jumlah peserta yakni sebanyak 2.100 ibu hamil. Dengan pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan secara swakelola pada tanggal 18 Mei 2024 dengan melibatkan Ikatan Bidan Indonesia di Kota X. Di mana pada skenario ini juga disampaikan bahwa Kepala Dinas Kesehatan Kota X telah menetapkan tim penyelenggara swakelola yang meliputi yakni tim persiapan sebanyak 3 personil, kemudian untuk tim pengawas juga sebanyak 3 personil. Juga Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kota X telah menetapkan tim pelaksana swakelola yang meliputi yakni 1 orang ketua dan 2 orang anggota. Di dalam buku kerja ini juga disampaikan bahwa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di Kota X, Dinas Kesehatan Kota X kemudian melakukan pengadaan melalui penyedia, yakni penyediaan jamuan kegiatan berupa kudapan dan makan siang untuk ibu hamil, yakni peserta kegiatan penyuluhan, dan juga pengadaan jasa konsultasi perorangan untuk pembuatan modul tentang pencegahan stunting bagi ibu hamil. Kita ke lampiran 1, yakni KAK Swakelola Tipe 3, di mana untuk Swakelola Tipe 3 ini adalah pengadaan barang jasa yang memerlukan keterlibatan organisasi masyarakat atau LSM atau perguruan tinggi swasta atau organisasi profesi yang dianggap mampu dalam melaksanakan pekerjaan. Dapat kita lihat di lampiran 1 ini, yakni kerangka acuan kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil tahun anggaran 2024. Pendahuluan, yakni latar belakang. Stunting diartikan sebagai terjadinya kekurangan gizi kronik akibat nutrisi yang tidak terpenuhi dalam jangka waktu yang lama, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan, yaitu saat terjadi konsepsi atau awal kehamilan sampai bayi berusia 2 tahun, yang berdampak pada gangguan pertumbuhan dan ditandai dengan tinggi badan anak yang lebih rendah untuk usianya. Terhambatnya pertumbuhan anak karena terjadinya kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama dapat dilihat setelah memasuki 2 tahun. Yakni pada periode 1000 hari pertama kehidupan disebut sebagai periode emas atau golden period, dan periode kritis yakni windows of opportunity, sehingga menjadi periode yang efektif untuk melakukan penanggulangan stunting. Asupan ibu saat hamil dan anak setelah lahir dalam mencukupi kebutuhan gizi merupakan faktor yang berperan penting dalam memenuhi kualitas pertumbuhan, perkembangan, dan status kesehatan anak di kemudian hari. Jumlah dan kualitas asupan ibu hamil dan status kesehatan ibu akan mempengaruhi pemenuhan kebutuhan gizi pada janin yang dikandungnya. Pada ibu hamil yang mengalami kekurangan asupan makanan yang berkualitas atau mengalami masalah kesehatan selama kehamilan dapat mempengaruhi status gizi ibu, sehingga mengakibatkan terjadinya hambatan tumbuh kembang janin yang dikandungnya. Kebutuhan gizi yang tidak tercukupi merupakan
faktor utama dalam terjadinya stunting, sehingga untuk mencegah terjadinya stunting diperlukan upaya dalam mencegah atau mengurangi gangguan gizi secara langsung dan tidak langsung melalui intervensi gizi yang dapat dilakukan selama periode 1000 hari pertama kehidupan. Dalam pencegahan stunting khususnya pada ibu hamil tersebut, Dinas Kesehatan Kota X pada tahun 2024 akan melakukan kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan Kota X. Dengan pelaksanaan kegiatan akan dilakukan secara swakelola bekerja sama dengan Ikatan Bidan Indonesia Regional Kota X. Kemudian maksud melakukan kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan Kota X dengan tujuan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada ibu hamil tentang pentingnya mencukupi jumlah dan kualitas asupan gizi ibu selama hamil dan anak setelah lahir dalam upaya mencegah stunting. Kemudian untuk sasaran atau output, terselenggaranya kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil yang berada di 10 kecamatan Kota X dengan lokasi pekerjaan yakni berada di 10 kecamatan Kota X yakni Kecamatan A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan Kecamatan J. Sumber pendanaan yakni DPA Dinas Kesehatan Kota X tahun anggaran 2024 dengan nilai pekerjaan sebesar 50 juta rupiah. Nama pejabat KPA Dr. Ainun Adila, Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kota X dengan nama PPK Sabrawati Rajak, Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kota X. Untuk ruang lingkup pekerjaan ini meliputi perencanaan, penyelenggaraan, dan pelaporan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil yang berada di 10 kecamatan Kota X dengan jumlah peserta sebanyak 2.100 ibu hamil. Kemudian spesifikasi teknis dan volume pekerjaan. Yang pertama, spesifikasi mutu barang jasa, yakni penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil yang meliputi pemberian ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan, memantau perkembangan anak dan membawa ke posyandu secara berkala, mengonsumsi secara rutin tablet tambah darah, serta memberikan makanan pendamping ASI yang bergizi dan kaya protein hewani untuk bayi yang berusia di atas 6 bulan. Ini kita ambil dari buku kerja juga, di mana pada pengadaan jasa konsultansi perorangan, yakni pembuatan modul pencegahan stunting bagi ibu hamil yang merupakan bahan penyuluhan pencegahan stunting nanti itu terdapat materi yakni yang mengenai pencegahan stunting bagi ibu hamil. Ini yang kemudian dimasukkan di dalam spesifikasi mutu barang jasa. Kemudian untuk spesifikasi jumlah barang jasa, penyelenggaraan penyuluhan pencegahan stunting sebanyak 1 kali di setiap kecamatan dengan jumlah total kecamatan sebanyak 10 kecamatan. Kemudian untuk spesifikasi waktu, yakni waktu pelaksanaan pekerjaan dari 24 April sampai dengan 23 Mei 2024 dengan spesifikasi layanan, yakni 1 orang yang akan menjadi narasumber berada di setiap kecamatan, yakni dengan total kecamatan 10 kecamatan di Kota X. Kemudian peralatan, material, personil, dan fasilitas dari pejabat pembuat komitmen, yakni yang pertama, jamuan makan minum peserta kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan Kota X. Kemudian yang kedua, modul pencegahan stunting bagi ibu hamil. Dan yang ketiga, personil yang terdiri dari tim persiapan dan tim pengawas. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yakni selama 30 hari kalender, dengan laporan pendahuluan yang memuat pendahuluan, tujuan dan sasaran, rencana pelaksanaan, uraian tugas, dan pengorganisasian. Di mana untuk laporan pendahuluan diserahkan selambat-lambatnya 5 hari kalender sejak kontrak ditandatangani dalam bentuk hard copy sebanyak 3 eksemplar. Kemudian untuk laporan akhir
memuat pendahuluan, tujuan dan sasaran, hasil pelaksanaan kegiatan dan rekomendasi. Laporan akhir diserahkan selambat-lambatnya 5 hari kalender setelah selesai pelaksanaan kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil dalam bentuk hard copy sebanyak 3 eksemplar. Dan yang terakhir adalah ahli pengetahuan. Jika diperlukan, pelaksana swakelola berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka ahli pengetahuan kepada personil Satuan Kerja PPK. Demikian lampiran 1 KAK Swakelola tipe 3 ini saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.